Aku nggak tidur loh semalaman, saking groginya. Oh, grogi. Selamat datang di channelnya Luciana Rossi, ketemu lagi, dan hari ini hari yang spesial, kita masih dalam social distancing or physical distancing, jadi hari ini kita pakai conference call. Ini adalah interview pertama kita pakai conference call, dan saya hari ini luar biasa happy banget ditemenin sama Pak Mediko Aswar. Pak Mediko ini, Lucy kenalnya dulu di kantor. Jadi pada waktu Lucy lulus kuliah dan mulai kerja kantoran, nah Pak Med ini sudah jadi big boss nih. Perusahaan-perusahaan tempat beliau kerja itu bagus-bagus banget. Jadi Pak Med ini punya histori panjang di karirnya, pernah di AC Nielsen, L'Oreal, Reckitt Benckiser, GE, sempat jadi marketing director-nya Kimberly Clark, nah di sini kita kenal. Terus di Akzo Nobel, Grab, dan pernah jadi senior vice president di XL. Wah, seru banget. Dan setahu saya saat ini pun sebenarnya Pak Med ini belum memasuki usia pensiun. Jadi masih muda, dan artinya kalau mau terusin karir itu sebenarnya masih bisa banget. Tapi uniknya adalah Pak Med memutuskan untuk quit the job dan start usaha sendiri. Nah, ini yang jadi penasaran banget, Lucy jadi kepo banget dan pengen ngobrol langsung sama Pak Med. Nah, Pak Med boleh Halo. kenalkan, halo Pak Med, boleh kenalkan dulu mungkin ya background-nya Pak Med itu seperti apa? Nama saya Mediko Aswar, panggilannya ya Med aja. Saya itu berasal dari keluarga menengah ya. Jadi saya anak dari 5 bersaudara. Ayah saya itu dosen tapi juga sekaligus dokter. Sementara ibu saya pegawai negeri. Ya, jadi kami itu dibesarkan dengan landasan bahwa pendidikan itu penting banget. Terus juga disiplinan serta kemandirian itu penting. Jadi sejak kecil tuh ayah saya tuh mengajarkan bahwa kita itu harus bergantung pada orang lain. Jadi kita memang diajarkan untuk pada saat itu tidak menjadi pemerintahan. Pada saat itu kan yang balik ke tahun 80-an itu masih banyak orang pengen setelah selesai kuliah atau selesai itu kerja sama pemerintah. Nah, kalau kami dulu udah ditanamkan nggak boleh bermimpi ke pemerintah, tapi harus bisa berdiri. Makanya kita sudah diarahkan sejak kecil itu untuk mengambil bidang studi yang memang kita bisa pakai praktis dan juga kita mandiri, nggak harus kerja dengan orang lain. Nah, kemudian tadi saya kan cerita tentang bahwa disiplin itu penting ya buat landasan keluarga kami. Makanya walaupun kami Muslim dari TK itu sampai SMA kita sekolahnya di sekolah Katolik ya, karena memang sekolah Katolik itu sangat disiplin. Dan kebetulan di tempat saya besar yaitu di Kota Palembang itu pada saat itu sekolah yang paling baik adalah sekolah Katolik gitu ya. Jadi ya karena memang nomor satu kedisiplinan, akhirnya kita sekolah di situ dan memang begitulah kita jadinya disiplin. Kemudian kita juga di ayah saya terutama itu membiasakan diri kita untuk planning sesuatu. Jadi sejak SMP pun saya sudah bermimpi untuk kuliah di ITB, walaupun saya masih SMP. Dan saya dan ayah saya merencanakan mimpi itu terwujud. Jadi saya berhasil masuk ke ITB, waktu itu jurusan teknik elektro. Kemudian saya juga cum laude, lebih cepat 1 semester dari program biasa. Kemudian dapat beasiswa juga dari pemerintah Prancis untuk ambil master di sana. Kemudian saya pulang dapat double master karena saya ambil juga satu studi lain juga. Nah, awalnya saya berpikir saya akan tetap berkarir di industri elektro ya atau telekomunikasi, tapi di sisi komersialnya gitu ya. Namun setelah awalnya hanya berpikir waktu itu iseng-iseng mengisi waktu ya, kan ada satu posisi di industri telekomunikasi tapi masih postingannya itu masih beberapa bulan lagi. Jadi saya waktu itu iseng daftar di Nielsen, kemudian diterima, tapi akhirnya jadi saya tertarik untuk marketing. Nah itu akhirnya saya jadinya profesinya jadi marketer. Ya, jadi bekerja di Nielsen itu membuka kesempatan buat saya untuk berkarir di perusahaan-perusahaan yang yang lumayan lah ya. Jadi intinya sih sejak awal saya selalu berusaha menjaga nambah baik saya.
Jadi adalah saya menjaga person branding saya di setiap organisasi di mana saya berada. Dan saya selalu juga berusaha untuk deliver lebih daripada yang diharapkan dari saya dan menjaga hubungan juga personal dengan rekan sejawat. Jadi networking juga. Wah, ini Gitu, menarik Lus. banget nih Pak Matt. Saya baru tahu loh kalau ternyata Nielsen itu adalah korban keisengannya Pak Matt. Apply loh. Karena itu kan sebenarnya perusahaan yang ya lumayan dream job loh buat banyak orang. Iya. Dan Ya ternyata saya tes akhirnya juga lumayan susah. oh, I see. Terus akhirnya jadi ke perusahaan si telekomunikasi itu atau nggak jadi? Enggak jadi. Akhirnya saya keterusan. Jadi saya bilang, enggak, saya mau di Nielsen aja kok kayaknya lebih menarik gitu. Oh, wah ini luar biasa. Tapi itu kebetulan yang membawa berkah ya. Hmm. Ya kan Pak Met itu kalau bisa dibilang di kantor itu kan karirnya cepat banget ya. Maksudnya umur masih muda, Hmm. itu udah jadi director gitu loh, marketing director, udah jadi senior VP gitu. Itu kunci suksesnya apa Hmm. Pak Met? Dari awal tuh saya selalu berusaha memberikan lebih dari apa yang diharapkan dari saya. Ya. Um, tampak mudah terutama di awal karir. Waktu di Nielsen kan saya sebenarnya kenapa itu bisa terjadi juga karena waktu di Nielsen itu kan setelah saya kuliah 2 tahun lebih di Perancis. Ya, jadi saya itu lebih tua dari kebanyakan rekan saya karena kan sebenarnya saya entry level gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya saya lebih tua lah 2 tahunan gitu 2-3 tahun dari teman-teman yang selevel saya entry level. Nah itu tuh buat saya itu memacu saya untuk untuk kerja ekstra keras kan kayak yang teman-teman seangkatan saya yang kuliah dulu itu sebenarnya udah ada yang udah jadi manajer gitu kan sementara saya masih level entry supaya jadi saya kerja ekstra keras lebih cepat lebih macam-macam gitu supaya terlihat juga lebih menonjol dan bisa juga terakselerasi dalam jenjang karir dan itu berhasil ya jadi dalam waktu setahun saya udah dipromosi jadi senior eksekutif umumnya sih rata itu terjadi dalam waktu minimal 2 tahun tapi saya cuma setahun jadi dan itu formula saya lakukan di perusahaan-perusahaan berikutnya jadi secara sederhana itu kayak kalau kita kelas 3 SD gitu ya, coba deh tunjukin kamu tuh bisa ngerjain soal-soal kelas 4 SD gitu loh. Istilah saya seperti itu, gampang. Jadi dan saat mulai karir terus terang saya nggak mimpi muluk-muluk. Jadi kalau ditanya, oke, apa karirnya cepat atau gimana, saya sebenarnya pas mulai karir mimpi muluk-muluk. Sampai sekarang pun nggak pernah mimpi muluk-muluk. Yang saya pikirkan itu cuma yaitu deliver more than expected. Berikan sesuatu lebih dari yang orang harapkan. Kerjakan tugas-tugas yang seniormu mungkin bisa lakukan. Jadi saya nggak pernah make title atau jabatan, lebih ke tantangan sebenarnya. Tantangan mengerjakan tugas yang menurut saya bisa membentuk portfolio saya ya sebagai marketer. Karena jadi waktu itu saya udah memutuskan untuk karir saya mau bangun di marketing. Jadi saya mau membentuk portfolio ya lebih daripada ya. Jadi saya sudah kebayang untuk jadi marketer yang baik itu saya harus punya portfolio apa aja gitu. Jadi mulai dari misalnya brandnya itu brand yang segmennya kemana gitu ya. Terus begitu dan akhirnya kemudian saya pindah industri kan dari FMCG berapa belas tahun kemudian saya pindah industri kemudian ke telco kemudian ke startup jadi lumayan lengkap lah jadi portfolionya jadi itu yang saya lakukan. Nah lengkap di sini kan tadi saya bilang jadi marketer yang lengkap itu maksudnya adalah kan pasar yang kita garap itu adalah pasar di sini pasar Indonesia. Konsumen Indonesia itu kan macam-macam ya, segmen sosialnya juga macam-macam. Nah, pasar menengah atas itu beda dengan menengah bawah. Enggak pasar benar-benar luxury itu juga beda. Menggarap misalnya pasar Jakarta itu beda dengan Surabaya atau apa. Jadi yang saya maksud dengan lengkap itu saya alhamdulillah punya pengalaman menggarap segmen yang berbeda, kategori yang berbeda, industri yang berbeda gitu kan. Nah, buat saya berhasil, saya punya pengalaman di beragam industri,
saya tadi bilang awalnya di multinational company, kemudian di perusahaan berskala regional kayak Excel Axiata, kemudian juga Grab ya, kemudian industrinya macam-macam. Ya alhamdulillah di usia pertengahan 30 tahun, pertengahan 30 itu saya udah jadi direktur marketing di salah satu perusahaan multinasional. Gitu. Gile. Itu gimana rasanya tuh Pak Met, masih usia muda begitu, udah posisinya puncak banget? Biasa sih kalau posisi baru sih serem-serem nikmat gitu ya gitu ya. Karena kan buat saya itu posisi itu datang dari tanggung jawab. Posisi datang dari tanggung jawab. Terus kan kalau jadi direktur kan berarti kan kita juga punya tanggung jawab lebih dari sekedar manajer. Kita juga harus punya tanggung jawab bagaimana mengembangkan bisnis kita, bukan hanya departemen kita, dan jangan lupa ada tim kita yang kita juga dikasih tanggung jawab gitu loh. Itu tanggung jawab yang luar biasa besar. Jadi pada saat jadi direktur atau head of department itu jawabnya lebih dari sekedar functional skill ya, bagaimana ngerjain marketing, tapi lebih dari itu karena ada banyak orang juga yang jadi tanggung jawab kita. Ya. Jadi ya itu sedap-sedap gimana gitu. Oke. Video ini dipersembahkan oleh bisnisonlinepgs.com/peluang bisnis. Iya, jadi saya enggak sih akan pencapaian itu pas wajar sebagai manusia. Tapi banyak juga yang harus saya korbankan untuk mendapat sampai pada pencapaian itu. Dan seiring dengan bertambahnya umur, kemudian kebutuhan juga berbeda, juga prioritas juga jadi beda. Jadi ada muncul beberapa opsi. Jadi yang terpikirkan itu adalah apa sebetulnya gitu loh. Kok bisa jadi kepikiran beberapa opsi gitu, Pak Met? Iya, jadi kan karena tadi prioritas kan juga jadi beda, kebutuhan juga beda, dan apa pada dasarnya sih saya memang orangnya dinamis, nggak mau berhenti di satu titik aja, nggak suka lama-lama di comfort zone. Pengennya selalu berkembang dan belajar lagi gitu ya, karena kan kita kan harusnya bisa selalu mempelajari sesuatu yang baru setiap hari. Dan dunia kan juga berbeda sekarang, era digital. Dulu pada saat saya masuk ke dunia marketing masih tradisional. Kebanyakan channelnya masih hanya TV, majalah dan segala macamnya itu ya, radio gitu ya. Nah, sejak 5 tahun terakhir kan digital sangat berkembang dengan cepat gitu ya. Kemudian kayak sekarang majalah, udah banyak majalah yang begitu agendanya udah nggak ada lagi sekarang. Iya, Ya, jadi memang konsumsi media itu udah berbeda. Cara kita berkomunikasi kepada konsumen udah juga. Target kita sekarang kebanyakan milenial dan anak-anak yang lahir tahun 2000-an gitu ya. Jadi udah beda gitu ya. Iya, jadi udah beda, bukan baby boomer sama Gen X lagi target utamanya gitu kan. Jadi mereka pun juga punya psikografis yang berbeda, sehingga kita juga harus terus ya. Kali kan juga dulu mungkin Facebook ini banget kan ya, kenceng banget, tapi sekarang kan Facebook mungkin lebih ke si baby boomer sama Gen X gitu kan. Benar. Gen Y ya masih ada, tapi Gen Y sama itu udah lari ke Instagram. Anak-anak muda sekarang kalau nyari apa-apa ke YouTube gitu loh, very visual. Sementara yang dulu enggak gitu. Jadi psikografis yang konsumen juga berbeda, sehingga kita harus belajar terus supaya kita tetap up to date gitu loh. Dan juga dengan bertambahnya umur, kebutuhan dan prioritas juga jadi berubah. 20 tahun lebih di korporasi, 4-5 tahun terakhir di industri telco dan startup, terutama startupnya memang di suatu perusahaan yang memang layanan kita itu dipergunakan sehari-hari gitu kan. Jadi menurut saya sih fast moving consumer goods itu kalah cepat dibandingkan dibandingkan di dunia memang konsumsinya
penggunanya banyak banget gitu kan, setiap hari digunakan, penggunanya banyak banget, kemudian juga kita bisa tahu profil masing-masing konsumen kita gitu kan, karena big data. Jadi terus terang sibuk banget dan cukup meletihkan juga. Saya sampai pada pemilihan apakah ini memang mau saya terus lakukan. Wow. Cuma sebenarnya apa yang Pak Matt suka, which is itu adalah challenge, itu masih didapat ya. Karena kan dengan market yang berubah-ubah, Pak Matt masih tetap harus catch up dengan market yang lebih muda. Gimana cara adjust-nya ya? Iya, jadi intinya adalah selalu kalau marketing sih buat saya serius ya. Jadi kita tetap harus pengen tahu apa yang terjadi di luar sana. Konsumen kita tuh butuhnya apa. Jadi nggak boleh sok tahu dan juga nggak boleh karena konsumennya juga bergerak seperti saya bilang tadi kan. Sekarang udah Gen Y sama Gen Z gitu kan. Udah bukan baby boomer sama Gen X lagi. Mereka is totally different segmen, psikografiknya beda. Jadi tapi ya saya tetap harus kita tetap stay curious, belajar juga banyak hal baru, big data gitu kan, analisis semua kegiatan marketing selalu berdasarkan data. Dari big data ngerti juga segmen yang mana gitu kan, konsumen yang mana, mereka pakai channel apa, mereka tertarik misalnya promonya seperti apa. Jadi nggak semua orang dapat promo yang sama gitu. Iya, benar. Karena ketertarikannya juga beda ya. By the way, Pak Matt itu total di korporasi berapa lama tuh udah Pak Matt? 22 tahun lebih, hampir 23 tahun ya. Wow, lumayan ya jam terbangnya. Iya. Terus kan biasanya orang tuh kalau udah kerja sekian lama, 22 tahun tuh nggak cepet loh. Kerja sekian lama, terus posisi juga udah enak, udah comfortable banget, kan income juga pasti udah cukup lah, udah lebih lah gitu. Kalau saya lihat Instagramnya gila jalan-jalan terus, setahun berapa kali jalan-jalan. Itu kayak semuanya udah achieve. Terus apa yang ini dulu deh, berapa lama Pak Matt bisa mutusin untuk ninggalin itu semua? Itu ya juga ya, perjalanan juga. Jadi kurang lebih setahun akhirnya saya yakin bahwa saya siap ninggalin, tinggal tunggu waktunya aja kapan persisnya gitu kan. Dan apa yang lakukan itu juga perjalanan juga cukup panjang. Mungkin saya jamin aja saya jadi professional coach ya. Jadi coach itu buat yang belum paham itu adalah orang yang berpartner dengan orang lain yang pengen tumbuh. Ya, pengen tumbuh maksudnya pengen menjadi orang yang lebih baik secara individu maupun secara profesional. Ya, coach itu membantu, jadi menstimulasi tugasnya adalah ngasih tahu ya. Jadi bukan mentor, bukan juga konsultan, tapi berpartner. Jadi saya berpartner dengan coach saya. Dia pengen misalnya menjadi seseorang yang lebih baik, menjadi leader yang lebih baik, menjadi individu yang lebih baik, punya hubungan dengan orang yang lebih baik gitu kan. Nah, saya membantu mereka, bekerja sama mereka. Kenapa saya pengen jadi coach itu karena ada journey juga, karena waktu saya masih di Kimberly-Clark tahun 2009 itu saya yang pertama dapat personal coach ya dari atasan saya. Professional coach itu membantu saya gitu loh untuk pada saat itu untuk membuat saya punya potensi itu bisa jadi lebih keluar lagi gitu. Jadi saya punya pengalaman luar biasa bersama coach saya pada saat itu, di mana saya bisa menjadi tidak hanya leader yang lebih baik, tidak hanya menjadi bisnismen yang lebih baik, tapi saya sebagai pribadi juga menjadi orang yang lebih baik. Dan waktu itu dia menantang saya untuk punya 3 mimpi ya, 3 mimpi. Mimpinya sebenarnya waktu itu agak bukan asal, agak ya pada saat itu kayak nggak mungkin diwujudkan atau sulit diwujudkan ya 3 hal. Tapi 3-tiganya tercapai dalam waktu setengah tahun.
Jadi dari pengalaman seperti itu, saya ngerasa ini powerful banget ya, coaching ini gitu loh. Jadi um, uh, saya merasa bahwa wah ini sesuatu yang luar biasa dan harus saya bagikan pada orang lain. Dan kebetulan pada saat itu kan kita juga sempat bicara tentang tujuan hidup ya, purpose of life, why you, jadi kayak apa ya, why-nya itu loh. Jadi saya itu sebenarnya hidup buat apa? Purpose saya itu apa gitu loh. Kenapa saya present di dunia ini buat apa? Kan ketemu di situ agak filosofi ya, tapi seperti itu. Yeah. Dan udah ketemu ya, dan sampai sekarang itu saya jalankan. Jadi salah satu profesi yang pas buat saya sesuai dengan life purpose saya itu adalah coach. Jadi sebenarnya coach saya pada saat itu juga udah nantang. Jadi kalau memang profesi ini cocok buatmu, kenapa nggak kamu seriusin? Terus saya bilang, ya tapi saya juga baru jadi marketing director, baru setahun lebih gitu. Saya masih seneng begini, saya bilang. Kalau kayak gitu saya bilang, gimana kalau saya jadi coachnya di corporate aja. Jadi saya menerapkan apa yang saya pelajari di coaching itu dengan role saya sebagai marketing gitu kan. Nah, jadi tapi ingin tetap ada. Jadi dan terus terang itu sempat saya tunda ya. Jadi waktu saya keluar dari Excel Axiata itu sebenarnya saya udah register di salah satu sekolah coaching ya. Jadi coaching itu ada sekolahnya juga. Jadi saya udah daftar, cuman keburu diterima di Grab gitu loh. Dan di Grab itu kan sibuk banget, jadi nggak sempat saya ketunda 3 tahun ya. Jadi itu kayaknya belum saya selesaikan gitu loh. Jadi makanya saya juga pada saat gitu di Grab pun juga saya komitkan bahwa ingin membantu Grab Indonesia menjadi sukses. Waktu saya masuk tuh Grab Indonesia itu belum ada apa-apanya. Masih lebih kecil dari kebanyakan Grab di country negara lain. Dan setelah 3 tahun saya pikir udah cukup ya, dari unicorn, dekon, Grab Indonesia udah gede banget ya, kita udah jadi pemimpin pasar di beberapa vertikal, di transport, di food barusan, di financial gitu kan. Jadi rasanya udah gitu kan, cukup. Kemudian ini waktu buat saya untuk fokus di saya sendiri, mengerjakan sesuatu yang menurut saya ketunda gitu loh ya, dan harus saya selesaikan pada diri sendiri gitu. Jadi akhirnya saya keluar dan sekolah coaching dulu sampai saya dapat sertifikat tahap level nasional gitu kan. Kemudian saya menjalankan juga. Sekarang saya lagi ngambil sertifikat yang levelnya internasional. Wow, luar biasa. Bisa jadi kayak Tony Robbins ini, atau Peng Joon nih. Amin. Tapi saya jadi agak kepo sedikit nih, Pak Matt. Ngomong-ngomong mengenai waktu sesi coaching di KC, di Kimberly-Clark. Apa sih sebenarnya waktu itu jawabannya tiga tujuannya, Pak Matt? Hal waktu itu adalah, yang pertama adalah pengen punya rumah baru ya. Jadi itu satu. Dan rumah itu sesuai dengan impian saya, dalam artian ada ruang yang pas buat saya dan keluarga saya, karena kita masing-masing punya hobi yang berbeda dan butuh space buat kita sendiri, itu satu. Yang kedua, saya waktu itu ngajak keluarga saya balik, karena saya dulu di Prancis kan, ngajak mereka ke Prancis dan ngunjungin kota di saya kuliah dan segala macam, itu belum kejadian. Yang ketiga, saya pengen waktu itu bosen di KC terus terang. Jadi pengen dapat kerjaan baru gitu loh. Sesuatu yang benar-benar menantang. Di KC waktu itu kan saya udah 9 tahun ya, 7-8 tahun. Jadi waktunya juga saya pikir gitu. Dan waktu itu kan sambil ngalor ngidul aja. Ternyata dapat 3-3 dalam waktu 6 bulan. Luar biasa. By the way, Pak Matt, kalau boleh tahu, selain passion, pada saat itu kan memang kepengen jadi coach kan ya. Selain passion, apakah ada pertimbangan lain yang menjadi bahan pertimbangan sehingga Pak Matt memutuskan untuk berhenti dari korporasi?
Ya, baiklah ke usia kan itu juga ya udah setelah 20 tahun lebih di korporasi, kemudian juga pengalaman hidup segala macam. Jadi saya ngelihat juga kayak pause dan ngelihat ini tujuan saya apa gitu ya, mau kemana gitu kan ya, apalagi yang mau dicari gitu kan di korporasi, kemudian juga keluarga juga, kesehatan juga kemudian itu jadi pertimbangan buat saya. Tentunya saya berhitung juga dengan kondisi keuangan gitu kan ya. Jadi pertimbangannya itu. Oke. Kalau ini pertanyaan yang mungkin orang lain juga memikirkan nih, Pak Met. Kalau seandainya Ya. nunggu sampai waktunya untuk retired, kenapa nggak nunggu beberapa tahun lagi sampai benar-benar waktunya retired? Saya pikirkan apakah saya punya energi untuk memulai sesuatu pada saat saya usia retire ya. Mumpung saya masih punya energi, kenapa saya bilang nggak sekarang gitu kan, nggak nunggu nanti gitu kan. Ya, Jadi ya gitu. Karena kalau itu kelemahan kita apakah kita punya energi pada saat kita usia entah 55 atau 60 untuk memulai sesuatu baru gitu kan ya. Mumpung saya masih punya energi dan ini, kenapa enggak? Iya, benar juga ya. Kebanyakan orang kan, ya udahlah nanti aja sampai kerjaan selesai dulu, udah nggak bisa kerja lagi baru start bisnis gitu. Benar juga. Energinya masih ada apa enggak ya? Iya, energinya masih ada atau enggak. Kemudian juga network. Karena kan berbisnis juga kan kita perlu network kan. Ya, benar-benar. Network kita di mana gitu kan. Kalau misalnya pada saat network kita udah nggak ada, udah pada pensiun juga, padahal kita masih membutuhkan juga. Iya, benar juga. Ini ya. Jadi harus dipikirkan juga gitu. Energi kita, bisnis selalu networknya masih ada apa enggak, dan mereka posisinya di mana gitu kan. Ya, begitu. Ada perasaan ngeri-ngeri sedep. Ini kan namanya bisnis sendiri, start dari nol, berhasil apa enggak gitu. Ada perasaan serem-serem juga gitu nggak sih, Pak? Sebenarnya sama aja menurut saya kan bukan tipe orang yang juga stay di satu company sampai belasan tahun atau seumur hidup kan. Kalau ngelihat saya, jadi nggak bisa dianggap sebagai satu common practice. Tapi saya sendiri memang bukan tipe orang yang ngambil resiko. Jadi setiap kali saya pindah dari satu organisasi lain, itu juga pasti ada resiko kan, ada resiko gagal, industrinya gimana. Jadi selalu berusaha dihitung resikonya, gitulah, berhitung resiko. Dan karena buat saya udah biasa mengambil resiko itu adalah bagian sehari-hari saya. Jadi dan saya selalu percaya bahwa kalau selama kita berusaha atau apa gitu ya, ya mudah-mudahan ada gitu kan ya. Jadi, amin. Sekarang masalahnya adalah masalahnya kita cari itu kalau memang pertimbangan tuh banyak tadi kan, tinggal yang mau hidup nyaman, misalnya hidup nyaman tapi misalnya kamu kehilangan hal-hal lain, atau sesuatu yang misalnya ya mungkin hidupmu agak berbeda gitu, you earn probably much less, tapi you earn other thing. Jadi kayak misalnya pada saat satu titik dan orang bisa juga akhirnya jadi memutuskan, oh ya udah saya memilih ini gitu kan. Menurut saya sih uang penting, tapi it's not everything is about money gitu. Yes. Kalau uang mah udah banyak kali Pak, udah ditabung. Ya amin aja lah ya. By the way, hari-hari pertama, ini resign ini kan beda cerita ya. Kalau resign udah keterima di kerjaan yang baru kan udah ada security tersendiri, udah ada rasa aman bahwa gue dapat gaji lebih gede malah yang di sono gitu. Masalah probation lulus apa enggak kan urusan nanti. Tapi ini quit dan you are starting your own business dari zero. How was the feeling during the first days? Memang berasa aneh gitu ya, karena kan tiba-tiba ada satu korporasi tertentu dan harus ngikut apapun yang mereka mau gitu kan. Iya. Bedanya adalah ngerasa
Kalau saya sih ngerasa bebas ya, bebas tapi again, harus bertanggung jawab juga bahwa kita nggak bisa cuma tiduran doang di rumah gitu kan. Ya 1-2 hari mau lucu gitu kan, udah seminggu nggak lucu lagi. Jadi pada dasarnya ya udah, kemudian kita mulai mikir ini mau ngapain, apa yang mau dikerjakan, belajar apa, ngeplan gitu ya. Ditanya memang 2 bulan pertama memang saya sengaja ngomongin kalender karena memang ada plan yang saya lakukan. Jadi sebulan pertama kan waktu itu yang bulan puasa, jadi saya mau fokus ke sana, sekalian beresin rumah dan segala. Bulan kedua itu saya liburan sama anak saya kalau nggak salah, kemudian baru saya mulai sekolah coaching. Jadi di part kedua, bulan kedua. Nah, habis itu baru saya mulai ngeplan, oke, mesti ngapain. Dan saat itu kalender udah mulai penuh, jadi kayak udah kerja biasa aja. Udah mulai penuh. Jadi sebenarnya nggak perlu menunggu sampai sekolah coachingnya itu benar-benar selesai baru memulai bisnis ini ya? Sebenarnya kalau menurut saya enggak. Jadi karena mungkin proses saya sebenarnya udah dimulai sebelumnya, bahwa saya tahu saya mau jadi coach, jadi sekolah coaching, tapi kemudian saya udah, karena pada dasarnya memang kan kita lulus sama-sama di komersial kan, kita bisa ngeplan ya, bisnis saya mau kayak gimana, ini gimana, itu udah ada di belakang kepala kan. Jadi ya sambil ngeplan lah, kemudian sambil belajar, sambil networking, sambil mikir saya mau memposisikan diri sebagai apa. By the way, udah berapa lama ya semenjak resign terakhir itu? Saya resign itu akhir April tahun lalu, jadi udah hampir setahun. Tapi ya? kan hampir setahun, tapi saya sekolah coachnya itu sampai November. Kemudian ya jadi baru mulainya beneran itu ya quarter 3 tahun lalu, tapi masih campur sama sekolah juga gitu kan ya. Jadi mulai berlatih kan, karena kan kalau coaching perlu jam terbang kayak pilot gitu. Benar. Kita perlu jam terbang untuk mengasah sesi ini coaching kita. Jadi kebanyakan pada saat itu adalah saya pro bono ya. Jadi saya untuk melatih jam terbang ya saya pro bono aja ke beberapa rekan atau apa, berlatih. Dan di situ saya juga ngerasa bahwa ya mungkin memang belum menghasilkan uang banyak, tapi kepuasan diri itu luar biasa pada saat kita membantu orang gitu ya. Tadi saya bilang membantu orang, berpartner sama orang untuk membantu dia menjadi orang lebih baik, dan kalau dia acknowledge itu perasaannya luar biasa. Iya, benar. Jadi selama hampir setahun ini, apakah ada perasaan galau-galau dan kayak balik nggak ya ke dunia kerja lagi? Itu kadang-kadang terjadi, dan kadang-kadang bukan karena saya juga, karena terusan begitu saya keluar dari Grab itu banyak banget yang nawar. Di bulan pertama tuh banyak banget. Itu banyak banget, bener banyak banget. Di bulan pertama tuh banyak banget ya, yang harusnya, yang kadang turn down, atau kadang-kadang ya ada courtesy juga gitu. Saya datang gitu kan, ya cuma networking gitu. Networking aja. Atau cek harga gitu ya? Kan biasa gitu, kalau lagi kerja kan kira-kira pasaran gue berapa sekarang ya? Nah, kalau gitu sekarang Pak Matt, goal-nya apa nih? Goal-nya ya tentunya saya pengen berhasil di apa yang saya sedang kerjakan. Ya berjalan, tapi ya ini ada corona juga, jadi sekarang kalau coaching juga harus online ya. Dan juga kan beberapa industri itu juga kena dampaknya, sehingga juga ya mereka semua put on hold gitu kan ya, juga cutting budget dan segala. Jadi tapi sebenarnya buat saya itu justru penting gitu ya, pada saat-saat begini itu kan, krisis begini adalah di mana tim itu dan leadership itu perlu justru lebih kuat gitu loh kan ya. Jadi mereka butuh sebenarnya coaching gitu. Juga pada saat-saat begini juga butuh konsolidasi di dalam, itu juga yang dibutuhkan, karena mungkin memang bisnis ke impact,
Tapi kan berarti kan ada spending yang nggak perlu kita lakukan. Spending nggak perlu kenceng. Buat dia kan marketing spending, kemudian sales spending nggak perlu kenceng. Justru sekarang begini tuh larinya harus kemana? Ke human capital gitu loh. Iya. Gitu. Itu yang justru sebenarnya another opportunity, dan banyak orang juga galau juga kan, ini gimana keadaannya segala macam. Padahal mungkin lebih baik mereka fokus now dulu gitu kan. Sekarang aja dulu. Gak usah dipikirin yang terlalu jauh nanti gimana-gimana. We better have plan, tapi ya harus hidup di now dulu gitu. Sekarang dulu. Iya, Pak Met kan udah pernah melalui zaman-zamannya dulu waktu masih kerja, dan tiba-tiba ada Krismon nih ya. 98 tuh Pak Ya. Met udah kerja dong? Udah, saya di PL waktu itu. Nah, jadi sebagai yang sudah melalui Krismon pada saat bekerja, pasti tahu nih feelingnya teman-teman yang saat ini sedang bekerja ya. Ketika balik lagi ke kehidupan nyata, setelah selesai dari physical distancing, ekonomi udah setengah beku kayak gini. Kalau dilihat negara lain kan kayak China udah duluan itu PHK banyak banget. Nah, apa nih advice dari Pak Met selain fokus ke prepare yang sekarang? Iya, jadi kita harus prepare for the worst, tapi nggak boleh panik dan juga hyper parno. Ya. Saya mau cerita aja waktu itu saya 98 itu persis saya tuh baru pindah ke L'Oreal. Ya, awal krisis itu awal 98 kan, awal 98 akhir 97 awal 98 tuh saya malah pindah ke L'Oreal gitu ya. Waktu saya itu teman-teman, beberapa teman di Nielsen bilang, oh kamu pindah katanya ke suatu ke company lain gitu loh. Tapi company-nya kan pada saat itu kan Respon kan orang selalu berpikir bahwa yang kena dampak itu pasti orang pindah dari semua trade down. Membeli barang itu pada saat itu waktu itu semua trade down. Jadi barang-barang mahal itu kebanyakan diganti sama barang serupa tapi lebih murah. Kemudian juga saya ingat kayak kemasan kecil itu jadi dan refill itu jadi itu baru muncul di tahun-tahun Krismon itu. Ya, jadi itu satu inovasi, produk inovasi yang keluar pada saat itu. Nah, untuk ngurangin itu ya purchasing behavior turun, akhirnya produsen harus muncul dengan inovasi, salah satunya adalah refill ya. Nah itu juga kan saya pindah ke L'Oreal juga nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan mereka punya produk Garnier yang waktu itu masih kecil banget, di mana itu Garnier kan mass market. Dulu itu kita masih premium mass, jadi impact-nya cukup banyak karena orang akhirnya turun tuh dari produk L'Oreal ke yang lain. Tapi kita tetap fokus untuk nggak misalnya menurun harga tidak, tapi bagaimana nurunin biaya produksi dan juga marketing juga dan sales supaya lebih juga lebih spending lebih bagus supaya ROI-nya tetap tinggi gitu kan ya. Nah, dan saya ingat pada saat itu juga memang banyak PHK sehingga jamuran lah tuh kafe-kafe tenda, ingat nggak tuh di kafe-kafe tenda di Semanggi segala macam itu karena banyak orang kenakan juga. Saya nggak tahu apakah mudah-mudahan amit-amit itu terjadi di sekarang ini walaupun ekonomi diperkirakan tumbuh maksimal cuma 1% atau ada yang memperkirakan minus gitu ya. Nah, kita semua sih buat saya sih pada saat ini tetap harus stay positif ya. Masa-masa sebegini sih sebenarnya bagaimana kita tetap meningkatkan skill kita ya. Zaman sekarang bisa kalau ada itu agak palu gada itu yang bisa mengerjakan apa ada itu berguna. Tapi kalau di dunia korporasi lebih baik sih sebenarnya adalah kita punya skill tertentu yang benar-benar membutuhkan very specific. Jadi punya skill tertentu sehingga orang bisa value your skill gitu kan ya. Dan masa-masa begini ini masa-masa belajar gitu lah. Kalau dulu krisis kan belum ada internet. Internet ada tapi terbatas banget sih kan. Sekarang 20 tahun setelah itu
akses internet kencang banget gitu ya. Jadi kita bisa jadi lagi begini nih, menurut saya sih ini kesempatan buat belajar. Apapun yang kita senangi dan kita pikir itu bisa jadi apa? Jadi salah satu keunggulan kita dibandingin orang lain. Jadi kalau saya sih pikirnya gini, ini lagi kita harus social distancing, physical distancing di rumah, ya jangan cuma tidur-tiduran misalnya, atau Netflix doang gitu kan, boleh, tapi kan banyak hal juga produktif yang bisa kita lakukan. Dengan misalnya yang dengerin YouTube yang benar gitu kan ya, belajar apa, itu apa. Jadi skill kita di-sharpen lagi. Kalau memang ya, supaya kita masih punya skill tertentu yang bisa kita pakai nanti. Dan tetap stay positif, nggak terlalu parno, tapi stay cautious. Cuma kan ada orang-orang Pamet yang skill-nya itu sekarang ini ya lagi memang industrinya lagi nggak jalan. Contoh misalnya industri pariwisata, tour and travel, itu kan off semua sekarang. Orang lagi nggak pergi-pergi. Tour guide, tour leader. Nah, padahal kalau mereka nggak jalan, nggak kerja, kan income nggak ada, padahal harus makan. Gimana tuh, Pak? Peluang lain juga, mana yang mereka anggap bisa dan sesuai dengan passion juga, karena kan tentunya kita harus juga mikir ya, passion doang tapi kalau nggak menghasilkan uang kan buat apa. Jadi ya harus ditimbang-timbang. Kalau memang misalnya sekarang ternyata semua harus freeze, kemudian harus cari opsi apa sih yang bisa saya lakukan untuk untuk nambah gitulah penghasilan, gimana. Berarti nggak bisa terlalu strict juga ya? Nggak bisa. Kayak saya sekarang ya, karena mungkin stay di rumah, akhirnya lebih sering di rumah, sering juga ke dapur. Dan Lucy tahu mungkin juga dulu almarhumah istri saya kan punya usaha pempek kan. Ya itu akhirnya saya kerjakan juga. Ini iseng buat, lumayan enak, tapi ya udah buka PO kita rumah gitu kan. Wah, ini ya, harus lumayan. PO nih saya nih. Udah cakep ya bentuknya sekarang ya? Masih ya dibanding pertama buat. Oke. Iya, hal-hal seperti itu. Jadi jangan batasin juga sih ya, kalau udah ini keadaannya, kemudian kita juga bisa mau gitu kan untuk mengerjakan apalah yang memang bisa kita lakukan gitu. Justru sebenarnya di saat-saat krismon kayak gini ada satu bisnis yang malah grow, Pak Matt. Iya. Iya, kebetulan bisnis yang saya kerjakan itu justru kebetulan bisnis yang saya kerjakan grow-nya di saat krismon. Itu dari beberapa krismon yang sudah berlalu, ketika orang-orang kayak kerjaan utamanya itu terpaksa berhenti gitu sambil menunggu ada pekerjaan yang lain, alternatifnya apa ya? Bisnisnya yang mana gitu. Kalau bisnis harus keluar modal gede lagi, waduh, pusing kepala kan. Jadi memang bisnis kayak yang saya kerjain ini termasuk alternatif, bisa buat orang-orang yang butuh income tambahan. Nah, Pak Ahmed sendiri mungkin boleh cerita sekarang kegiatannya coachingnya itu seperti apa? Terus kalau ada teman-teman yang butuh, ini coachingnya apa sih? Coaching pekerjaan, atau coaching bisnis, atau coaching pendidikan, atau coaching apa? Dan kontak Pak Ahmed di mana? Memang saya punya pengalaman profesional lebih dari 20 tahun ya. Jadi pada saat saya awalnya memutuskan untuk jadi profesional coach dan sekolah coaching, saya awalnya berpikir bahwa saya akan lebih fokus ke segmen bisnis, ya. Maksudnya saya ingin jadi coach yang fokusnya adalah eksekutif, kemudian senior manager, ya, leader di bisnis gitu kan ya. Tapi pada saat saya mengambil jam terbang, menjadi jam terbang segala macam itu, di mana saat jam terbang itu kan kebanyakan memang businessman, profesional gitu ya, managers, leaders gitu ya. Itu lucunya di sesi kedua kerja itu mereka udah mulai keluar dari pembicaranya, keluar dari bisnis, pembicaraannya malah ke kehidupan mereka gitu kan.
Jadi menarik sih. Jadi dari situ saya lihat loh, ini kok kebanyakan akhirnya ternyata mereka pada satu ya titik tertentu gitu ya, itu yang mungkin saya alamin juga ada mereka jadi bertanya ini hidup mau dibawa kemana gitu loh. Setelah beberapa tahun di korporasi begitu kan. Nah dari situ juga saya berpikir oh ternyata bisnis itu juga bisnis coaching itu nggak bisa pas juga sih dari coaching. Terutama pada orang-orang tertentu yang memang udah ngerasa di puncak, udah dapat semua, terus apalagi gitu loh, yang diinginkan. Jadi akhirnya saya juga tertarik untuk menekuni life coaching dan itu saya juga dapat tuh satu klien saya yang fokusnya hanya life, jadi dia nggak ngomongin bisnis. Jadi bicara tentang kehidupan dia, gimana dia menjadi orang yang lebih baik, bisa mengontrol emosi dan segala macam. Jadi menarik gitu dan buat saya lebih menantang ya, karena kalau bisnis coaching itu udah 20 tahun dikerjain bisnis ya. Bisnis coachingnya baru, tapi kalau ngomongin tentang komersial segala macam kan udah biasa. Tapi kalau sesuatu yang hubungannya dengan kehidupan, dan orang bertanya, bukan tanya, meminta saya berpartner dengan dia untuk membicarakan tentang kehidupannya, itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Dan kalau misalnya dia berhasil, itu lebih fulfilling buat saya. Apakah itu jadi mirip-mirip seperti terapis psikologis? Bedanya adalah kalau psikologis itu dia langsung ngasih advice. Jadi pasiennya itu datang bercerita tentang salahnya, kemudian psikologi bilang, udah kamu A, C gitu. Kalau life coach itu nggak ngasih. Jadi kita tanya lagi, karena kan hidup dia loh, bukan hidup psikologi atau hidup coach. Jadi di coach itu kita tidak boleh menjudge, kita tidak boleh memberitahu, karena kan itu kehidupan dia. Kalaupun misalnya saya sebagai dulu pernah di dunia profesional, gen komersial marketing segala macam itu kan pengalaman saya ya. Kalau misalnya ada coach saya datang dan bertanya, saya akan membalikkan lagi, menempatkan dia untuk melihat menganalisis keadaannya itu dari sudut pandang dia. Saya hanya meng-guide, jadi saya kayak memegang tangan dia untuk bareng-bareng gitu loh. Kayak ngasih tahu, ngasih peta kamu harus kemana. Jadi coach itu bukan kayak ngajarin orang belajar nyetir, mana dikasih tahu remnya di sini, angkat kopling, masukin gigi berapa, enggak ya. Jadi nggak ngasih tahu kayak gitu. Coach itu adalah benar-benar kita menuntun jalan bareng gitu loh. Tapi kita nggak ngasih tahu mau jalannya kemana. Karena takutnya itu hidup dia. Nah, kalau si siapa tadi kalau kan dia ngasih tahu kamu harus A, B, C, D, E gitu kan. Padahal tiap orang juga beda ke ininya. Keadaan situasi kondisinya. Jadi kadang-kadang kan orang datang ke psikolog atau ke coach itu sebenarnya mereka kadang-kadang sudah ada, tapi ada di dalam gitu, enggak. Mereka belum yakin kah, mereka belum melihat itu kah gitu loh. Tapi sebenarnya kebanyakan solusinya udah ada. Jadi bedanya itu antara coach sama psikolog. I see. Dulu saya pernah belajar juga mengenai I don't know, can be called coaching or not ya. Agak lupa juga dulu istilahnya. Cuma sempat ilmunya itu yang saya ingat, kalau kita punya coaching-nya itu orang yang tahu apa yang harus dilakukan, sebenarnya tahu, kita bisa guide seperti itu. Kita tanya balik ke dia. Cuma ada orang-orang yang kayak belum ada experience dan dia blank banget. Kayak misalnya orang yang fresh graduate deh, dia belum pernah nyemplung ke dunia bisnis, terus dia nanya gitu, gimana caranya. Nah, di situ saya pernah diajarinnya, kalau kita tanya balik mungkin dia nggak tahu gitu, jadi harus dikasih tahu. So, coaching itu berarti harus ke orang-orang yang memang sudah ada pengetahuan, sudah ada jam terbangnya, Damai? Enggak. Kalau yang tadi mungkin situational leadership. Ya. Jadi situational leadership itu artinya kalau orangnya, jadi ada 4 kuadran, kalau memang orangnya totally baru dalam mengerjakan task-nya, tugas-tugasnya,
dan dia juga nggak pede untuk mengerjakan atau apa, dia masuk dalam kuadran 1, di mana kayak fresh graduate. Jadi kita harus ngasih directing. Ya, jadi harus directing. Kalau orang yang benar-benar tugas baru dan orangnya juga belum mampu, belum yakin untuk mengerjakannya, dia harus di direct. Tapi kalau misalnya yang dua, dia sebenarnya udah tugas itu nggak baru, tapi dia harus tetap dikasih ini, caranya beda. Ada juga yang orangnya sebenarnya cukup kompeten, tapi itu tugas baru. Nah, itu caranya juga beda. Bukan kayak cara fresh graduate. Jadi, itu situational leadership. Nah, kalau coaching, itu ini bukan masalah baru atau enggak. Ya. Ini masalah adalah dia datang dengan satu hal yang mungkin mengganggu. Kalau saya sih mengganggu pikirannya atau perasaannya gitu ya. Dan saya berbicara aja, saya akan bertanya, melakukan banyak sekali pertanyaan ke dia, untuk dia sendiri akhirnya menganalisis apa sih masalahnya. Kadang-kadang kan gini, kita merasakan, saya tuh galau karena ini, ya. Ternyata setelah kita tanya berulang-ulang, masalahnya itu bukan dia omongin, itu hanya permukaannya saja. Masalah yang lebih dalam itu ternyata hal lain, yang umumnya berurusan sama hati ya, bukan otak. Nah, jadi jadi kadang-kadang ya merasa tidak nyaman, saya takut, saya belief-nya, jadi kepercayaannya, value-nya, jadi hal-hal yang mungkin dia anut, itu yang mungkin menjadi masalah gitu loh kan. Jadi kadang-kadang ada friksi antara belief sama value yang kita anut dengan sesuatu yang kita ingin lakukan gitu loh ya, ingin atau harus kita lakukan. Nah, di situ kadang-kadang diskusi jadi. Wah, luar biasa. Hari ini saya dapat ilmu daging gratis lagi dari Pak Med. Terima kasih banyak Pak Mediko sharing-sharingnya. Semoga hasil ngobrol-ngobrol kita hari ini bisa menginspirasi banyak teman-teman yang lagi pada galau di rumah masing-masing. Jadi jangan terlalu galau kalau kata Pak Med. Kita boleh prepare the worst, tapi nggak usah mikir yang aneh-aneh. Mendingan kita lakukan yang terbaik aja ya. Karena nggak ada guna jadi karena kalau misalnya kalau kita panik dan segala macam, imun kita malah turun ya. Jadi nggak bagus juga gitu kan. Malah nanti kemungkinan tertular lebih ini. Jadi lebih baik kita fokus. Jangan sampai imun kita turun. Jadi pikirnya yang positif, lakukan kegiatan yang positif. Kadang-kadang meditasi atau apa. Karena ini mungkin menurut saya sih saatnya bumi dan penghuninya itu detox sekali ya. Benar. Hari ini saya bisa lihat gunung dari apartemen saya, Pak Met. Bersih kan? Bersih banget. Biasanya nggak pernah kelihatan itu gunung. So, stay positif. Jadi kita energinya juga positif, nggak gampang sakit, imunnya tetap bagus. Nah, kalau mau kontak Pak Mediko, nanti saya tulis alamatnya ya di bawah ini. Ini alamat emailnya Pak Mediko. Boleh kontak untuk coaching dengan Pak Med. Rencananya saya juga mau kayak ada free gitu, coaching for free gitu, tapi saya belum ngeluarin programnya sih. Nanti saya kasih tahu Lucy. Oke, kalau programnya keluar itu nanti bakalan ditambahin di sini di description box. Jadi saya tunggu update-nya juga Pak Mediko, saya daftar yang pertama. So, selamat menikmati social distancing masing-masing ya teman-teman, physical distancing, tetap sehat-sehat semuanya. Kalau teman-teman suka konten-konten positif seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya dapat terus update yang terbaru. Terima kasih Pak Mediko untuk sharing-sharingnya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Bye! Bye, Lucy.